Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, ini lanjutan video saya yang kemarin ya, yang saya nge-clear part PCX. Yang saya gunakan clearnya adalah AXT waktu itu. Terus karena motif karbonnya ini juga agak kasar kalau dipegang, bukan kasar karena gagal celup, karena memang motif karbonnya itu bertekstur. Jadi ini butuh clear 2 tahap. Jadi ini kita proses ke pengclearan yang tahap kedua. Oke geng, jadi di penakaran clear kali ini karena saya tidak lagi pakai perbandingan, jadi ini adalah sisa clear yang kemarin. Jadi di sini karena clearnya mau dihabiskan, jadi langsung saja saya tuang clearnya ini semuanya di dalam gelas. Dan nanti akan dilanjutkan dengan hardenernya pun semuanya akan dimasukkan ke dalam gelas. Jadi karena ini kemarin kita pakai rasio mix 4:1, jadi walaupun ini dimasukkan semuanya tanpa takaran, ukurannya sudah otomatis 4:1. Karena clear ini adalah sisa yang kemarin, jadi berhubung dihabiskan, tuang aja semuanya. Jadi geng, karena gelasnya ini kepenuhan, tidak mumpuni sekali saat saya memasukkan thinner itu dengan takaran yang tepat. Jadi di sini clearnya saya aduk dulu merata sama hardenernya, terus itu akan disalin ke gelas yang satunya. Itu gelasnya ada saya bawa itu sengaja untuk menampung. Jadi dibagi ini nanti clearnya yang sudah diaduk sama hardener ini 50% 50%. Jadi kira-kira gitu geng. Nah ini kan saya pisahkan ini clearnya, kalian bisa lihat. Tapi ini belum dicampur sama thinner sama sekali. Nah karena sudah begini, kemarin itu kan untuk takaran 4:1:2 thinnernya tadi itu saya sudah bisa merasakan, sudah bisa ngelihat keenceran thinner yang keenceran dari clear yang dibutuhkan tadi. Itu saya sudah mengetahuinya. Jadi saya masukkan sedikit demi sedikit, apakah itu sudah pas atau belum, itu sudah bisa saya nilai dengan cara saya sendiri. Jadi geng, kalau cuma untuk thinnernya saja itu kalau main raba-raba, oh ini sudah cukup kekentalannya, oh ini sudah cukup. Jadi itu sudah biasa saya lakukan. Tapi kalau thinner saya masih berani, tapi kalau ke clear dan hardenernya itu saya nggak berani sama sekali. Karena untuk clear dan hardener itu sebisa mungkin saya melakukan perbandingan rasio itu. Kalau dia 4:1 atau 2:1 itu harus seakurat mungkin. Makanya biasanya saya akan gunakan gelas yang saya kasih tanda untuk menjadi takaran 1. Jadi kalau misalnya butuhnya 4, maka takarannya 4 kali di garis yang saya tandain 1 tadi. Maka untuk hardenernya itu 1 takaran untuk di garis yang 1 tadi, yang saya kasih tanda 1 di gelas tersebut. Oke geng, kita langsung ke proses pengeklirannya aja ya. Di sini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis, tipis-tipis, langsung mengkilat tapi merata. Untuk jeda per lapisnya ini saya jedakan cuma 5 menit saja. Tapi di video ini itu saya cuma menampilkan clear di lapisan pertamanya saja. Jadi kenapa jedanya ini dari lapis ke lapis itu 5 menit untuk ke lapis keduanya? Karena clear ini terbilang cukup cepat kering sentuhnya, hanya dalam waktu 10 menit. Nah, saya takut kalau lewat dari 10 menit keringnya akan semakin lebih cepat lagi dia keringnya. Jadi di sini saya mainnya lumayan geraknya agak cepat gitu. Karena kalau clear saat kita melakukan pengekliran itu kalau dia sudah terlanjur kering, misalnya terjeda dia 40 menit, misalnya terjeda 20 menit atau sampai 40 menit misalnya, saya lupa. Yang ditakutkan itu karena dulu saya pernah kejadian, karena jedanya terlalu panjang, nggak sampai 1 jam sih, sekitar 40 menitan saja. Itu saya gunakan di Wanda Universal. Begitu di lapisan keduanya keriting clearnya, alhasil semuanya ya langsung saya ulang lagi. Nah jadi di sini karena ini lebih cepat keringnya daripada Wanda itu kan udah termasuk cepat itu yang 21 Universal.
Nah ini lebih cepat lagi, jadi saya main geraknya harus cepat dari jeda lapis per lapisnya untuk menghindari di lapis kedua itu terjadinya keriting, karena saya dulu pernah mengalaminya. Jadi geng, fix ya untuk AXT ini kering sentuhnya itu sekitar 10 menit dia sudah mulai kering sentuh. Jadi untuk jeda per jedanya itu saya percepat jadi 5 menit untuk lapis pertama ke lapis keduanya. Dan lagi saya mengaplikasikannya juga kan di siang hari yang lumayan terik juga. Jadi kalau kalian mengaplikasikannya di malam hari misalnya, baru kalian jedakan itu 10 menit karena kering sentuhnya itu di durasi 15 menit kalau untuk di malam hari. Jadi geng, gitu kira-kira infonya untuk clear AXT dari Belkot ini. Oke geng, jadi ini udah jam 12 siang keesokan harinya. Jadi ini usianya sudah 24 jam. Untuk weight looknya saya nggak bisa bilang bagus atau enggaknya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Karena kalau saya yang menilai mungkin ya bisa aja saya bilang bagus kan gitu. Tapi kenyataannya memang bagus, mau diapain lagi? Ya kan, coba kalian lihat ini. Aku mau bilang apa lagi kan? Jadi hasilnya ya memang seperti ini. Ini kenapa saya clear jadi 2 tahap, karena memang film karbonnya itu saat terpasang bukan film karbonnya yang kasar, tapi dari film karbon ini yang kodenya Y0175 ini yang biasa saya gunakan ini, itu dia memiliki tekstur memang bawaan dari film karbon WTP nya gini. Jadi kalau kita clear dengan clear apa aja, walaupun kalian pakai Siken, walaupun kalian pakai Belkot 2100, apapun clear yang kalian pakai, otomatis saat dia kering dia akan mengikuti tekstur dari film ini, karena teksturnya kan ada di bawah. Jadi mau nggak mau saya harus melakukan 2 tahap pengekliran. Dan lagi hasil tampilannya karbonnya jadi jauh di dalam kan, jadi lebih oke lah kelihatannya gitu kira-kira. Nah ini yang momen spesialnya di sini geng. Jadi karena memang clearnya ini sudah 24 jam, jadi di sini saya coba tekan-tekan menggunakan jari, tapi saya tidak menggunakan kuku. Karena untuk clear 4:1, apa yang bisa kalian harapkan untuk menekannya pakai kuku? Apalagi di usia yang baru 24 jam. Mustahil geng, kecuali kalian punya campuran-campuran khusus yang menurut kalian bisa membuat dia keras, itu cuma kalian yang tahu. Sampai-sampai kan aku pernah lihat di video orang itu sampai dipukul-pukul pakai pisau. Anjir, emangnya memang apa ya, emangnya kalau motor atau kendaraan habis dicat atau di karbon itu harus dipukul-pukuli gitu kan? Enggak juga kan, harus dipukul-pukul, terus harus disayat-sayat, terus harus dibelah-belah pakai mandau atau dan semacamnya lah. Apa tujuan semua itu gitu? Artinya di sini kan saya menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan clear yang dimana weight looknya bisa didapatkan tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi nggak usah main-main, apalagi nggak usah jauh-jauh, kita pakai yang mahal aja ya, seperti Space Hacker, seperti Siken. Memang rela kalau habis dicat atau di clear menggunakan itu, terus rela memang mau dipukul-pukul, terus apalagi mau disayat-sayat pakai pisau atau mandau atau apalah sebagainya, benda tajam lainnya, yang ujung-ujungnya itu kebutuhan sebuah konten, jadinya kan seperti itu. Nah sekarang gini, kalau misalnya itu barang punya orang lain, habis dicat misalnya kan gitu, habis di clear dengan menggunakan clear yang sekeras batu itu kira-kira kalau dipukul pakai palu itu, atau kan itu kan mereka yang pukul, sekarang kalau aku yang pukul gimana? Terus mukulnya di depan yang punya, kira-kira berani nggak? Oke geng, mungkin itu info yang bisa saya kasih. Jadi ini lumayan keras.
Jadi kalian bisa lihat tadi kan, itu udah aku tekan-tekan pakai jari, itu lumayan keras dan tidak terlalu membekas. Aku rasa 7 hari ke depan atau 4 hari ke depan ini udah keras banget. Jadi gini geng, oke geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diambil hati ya geng.